Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Salam prajurit. Haleluya! Kembali bersama saya Letnan Kolonel Sasti Lempit dan Mayor Kriston Harini, Sekretaris Program Pertumbuhan Korps, dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Prajurit bab yang kelima. Dalam bab yang kelima ini ada 4 hal pula yang akan kita pelajari. Mari kita membaca. Bab 5. Saya berjanji untuk menjaga ketulusan hati dalam setiap bidang kehidupanku dengan tidak berpikir, berbicara, atau bertindak jahat, kotor, tidak jujur, munafik, cabul, dan tidak senonoh. 4 hal dalam bab 5 ini. Yang pertama, integritas Kristen mengalir dari dasar kehidupan dalam Kristus, komitmen mendalam kepada Tuhan, dan pertumbuhan dalam kekudusan. Roh Kudus memberi kita kekuatan dan kuasa untuk melangkah dalam jalan ini. Yang kedua, kita dituntut untuk menunjukkan integritas Kristen dalam setiap area hidup kita, baik ketika kita sedang sendirian atau berada di tempat umum. Hal ini tidak bisa terjadi secara instan, namun melalui sebuah perjalanan. Yang ketiga, kita harus bertanggung jawab satu sama lain dan menerima tanggung jawab atas apa yang kita putuskan dan lakukan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan yang keempat, setiap prajurit harus menyadari kemungkinan adanya kegagalan atau kompromi terhadap integritas pribadi, namun sekaligus menyadari terbukanya pengampunan dan awal yang baru. Konsekuensi alami ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah adalah kita harus memiliki tujuan untuk menunjukkan integritas Kristen dalam setiap aspek kehidupan kita. Integritas Kristen bisa digambarkan sebagai tanggapan total yang muncul atas panggilan dan perintah Allah yang penuh kasih. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Ini memampukan kita untuk hidup secara konsisten, sehingga apapun yang kita pikirkan, lakukan, dan katakan menjadi harmonis. 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. Semua ini muncul dari kehidupan kita dalam Kristus dan harus tampak dalam setiap tindakan dan hubungan kita. Dasar integritas Kristen, kekudusan. Prajurit bala keselamatan terbuka atas kehendak Allah dan melakukan kehendak itu melalui dan dalam Roh Kudus. Kita bisa melihat dalam buku Doktrin Bala Keselamatan berkata, karya Allah yang menguduskan adalah pengalaman yang mengubahkan kehidupan, di mana kita diberi kuasa untuk membuat perubahan radikal dalam arah kehidupan kita
2 Korintus 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Sehingga Roh Kudus datang dan tinggal dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Efesus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Roh Kudus bekerja dalam diri kita dan memanggil kita kepada kekudusan. Doktrin 10 yang menggambarkan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23 mengatakan, kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Pengalaman ini membawa kita pada hubungan yang mendalam dengan Allah dan memotivasi kita untuk hidup sesuai tujuannya. Pengalaman kekudusan seperti digambarkan oleh Paulus sebagai Kristus yang hidup dalam aku. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Merupakan dasar dari integritas Kristen. Hal ini hanya bisa terjadi melalui pengalaman dan perjalanan rohani yang transformatif, yang seringkali ditandai oleh momen anugerah yang menentukan dan menguatkan. Perjalanan dimulai ketika kita membuka diri kita terhadap Allah. Ketika kita mengetahui bahwa kita dikasihi dan diterima oleh Allah, maka kita mengalami damai sejahtera, menemukan penerimaan diri dan pada gilirannya menyatakan kasih kita kepadanya. Konsekuensinya, hidup kita akan dibentuk oleh hubungan tersebut sehingga refleksi, pikiran, dan motivasi kita ditandai oleh kasih dan anugerah saat kita menjadi lebih lagi seperti Kristus. Ketika kita bertumbuh dalam kekudusan, maka seluruh aspek kehidupan kita akan berdampak. Kehadiran Yesus Kristus mengubah hidup kita. Dia hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam dan melalui Dia. Transformasi dari kehidupan batinia ini dinyatakan melalui cara-cara yang praktis, yaitu ketika pikiran, motivasi, perilaku, tindakan, dan reaksi kita dimurnikan oleh Roh Kudus. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh menuju kepada integritas dan keutuhan. Kemampuan kita untuk hidup dengan integritas Kristen mengalir melalui hubungan kita dengan Kristus dan yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita fokus pada apa yang baik dan berusaha untuk mengabaikan segala pikiran, perasaan, atau kemungkinan yang tidak kudus atau merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita belajar untuk melihat semua situasi dari perspektif pengalaman kekristenan kita dan menilainya sesuai dengan hubungan kita dengan Kristus. Kita memilih untuk bertindak dengan integritas. Kualitas dari integritas. Paulus mengingatkan orang-orang di Filipi tentang kualitas yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Disiplin ini akan membawa kehidupan yang sehat dan seutuhnya. Sebaliknya, jika kita membiarkan diri kita dibentuk oleh nilai-nilai selain nilai-nilai kerajaan, integritas kita terancam. Komitmen ini menunjukkan siapa kita, baik ketika kita sendirian, tidak ada orang lain yang melihat kita, maupun ketika berada di tengah orang banyak. Kedua aspek tersebut sama-sama penting, menyediakan dasar dari keseluruhan hidup kita. Integritas Kristen dalam hubungan kita.
Hubungan seorang prajurit bala keselamatan harus ditandai oleh integritas, keutuhan, dan ketulusan. Kita tidak benar-benar di dalam Kristus jika hal ini tidak menunjukkan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Kehidupan menjadi diperkaya ketika kita hidup bersama-sama dalam masyarakat, meskipun masyarakat tersebut bisa jadi berbeda-beda budaya dan situasinya. Kebanyakan prajurit menjadi anggota dari komunitas yang berbeda. Bisa saja termasuk keluarga kita, teman-teman, rekan kerja, mereka yang meluangkan waktu bersama kita untuk senang-senang, dan korps bala keselamatan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam komunitas yang beragam, yang membentuk hidup kita adalah petunjuk integritas kekristenan kita. Reaksi dan tindakan kita harus konsisten, mencerminkan teladan dari hidup yang kudus. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana Kristus memperlakukan mereka. Dengan mengasihi dan menghargai mereka, bahkan sekalipun mereka tidak menunjukkan kasih kepada kita. Integritas Kristen menuntut supaya kita mengasihi sesama kita, siapapun mereka, mengharapkan yang terbaik bagi mereka setiap waktu. Tindakan kasih membangun kepercayaan melalui interaksi yang terbuka dan jujur. Menghargai martabat dan hubungan yang dalam. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan terbuka dalam interaksi kita dengan mereka, maka kita sedang membangun komunitas yang berkembang, di mana selalu ada ruang bagi setiap orang. Ketika kita tidak mengasihi, tidak konsisten, cenderung menghakimi, atau tidak mudah percaya, kita sedang kompromi dengan integritas kita dan membuat hubungan kita rusak dan hancur. Sebagai refleksi, integritas merupakan gaya hidup prajurit bala keselamatan. Integritas berbicara ketulusan untuk mengasihi orang tanpa pandang bulu, menerima semua perbedaan, dan memperlakukan orang sebagaimana Kristus memperlakukan mereka. Amin. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 5 segmen kedua pada hari Kamis 9 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati.